Halo teman-teman semua, kami dari Universitas Metodis Indonesia ingin menyampaikan isi dari tugas kami, yaitu membuat riset tentang teknologi terbaru di bidang storage, yaitu SSD, atau biasa disebut dengan Solid State Drive. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan masing-masing dari anggota kami. Yang pertama, yaitu saya, Supriyadi Herianto, NPM 219510033. Nama saya Iyat Yursang, NPM 219510012. Perkenalkan, nama saya Albert Carlos Sinuraya, NPM saya 219510023. Perkenalkan, nama saya adalah Ricardo, NPM saya 2195100005. Perkenalkan, nama saya Ipan Jeremia Sibuan, NPM saya 219510026. Selamat menonton, enjoy! Yang pertama adalah pengertian SSD beserta komponen-komponennya. Solid State Drive atau SSD merupakan sebuah perangkat penyimpanan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Di dalam SSD sendiri terdapat beberapa komponen-komponen seperti flash memory base, controller, DRAM base, cache, atau buffer. Yang pertama adalah controller. Controller merupakan sebuah perangkat embedded processor yang menjalankan kode firmware sehingga controller menjadi komponen terpenting yang mempengaruhi performa dari SSD. Adapun fungsi-fungsi yang dijalankan oleh controller yaitu seperti error correction, read scribing and read disturb management, wear leveling, read and writing caching, bit block mapping, garbage collection, serta encryption. Yang kedua adalah flash memory base. Flash memory banyak digunakan oleh pabrik-pabrik besar untuk pembuatan SSD. Karena dibandingkan dengan DRAM, bahan flash memory lebih murah. Kelebihan komponen ini yaitu dapat mempertahankan data tanpa adanya supply daya secara terus-menerus dan terjaminnya data tetap persisten ketika daya mendadak mati. Yang ketiga adalah DRAM base. DRAM ini tunjukkan untuk memfokuskan pada kecepatan akses data yang ultra. SSD yang menggunakan DRAM ini biasanya menggunakan baterai internal arus listrik AC/DC adapter dan sistem backup storage untuk mempertahankan persistensi data selama tidak adanya daya listrik yang mengalir pada SSD. Dan yang terakhir adalah cache atau buffer. Pada umumnya, SSD flash memory base menggunakan DRAM dengan kapasitas kecil sebagai cache seperti pada hard disk. Jadi, cache berguna untuk menyimpan data yang sering digunakan pada saat drive beroperasi. Setelah tidak ada operasi yang berlangsung, maka data akan hilang. Selanjutnya, tipe konektor Solid State Drive atau SSD. Yang pertama itu SATA 3, yang kedua itu PCIe atau Peripheral Component Interconnect Express. Yang ketiga itu Non-Volatile Memory Express atau NVMe. 1. SATA 3. Jenis konektor SATA 3 merupakan tipe konektor yang standar dan model lama yang masih digunakan sampai saat ini pada komputer dan laptop sekarang ini. SATA versi 3 merupakan versi tercepat saat ini. Bandwidth yang ditawarkan oleh konektor ini adalah 6000 MB per detik. Yang kedua, PCIe atau Peripheral Component Interconnect Express. Peripheral Component Interconnect Express atau PCIe merupakan tipe konektor yang terhubung secara langsung dengan motherboard sehingga kecepatan transfer yang digunakan lebih tinggi dibandingkan SATA 3 ataupun NVMe. Konektor ini biasanya dipakai komputer desktop yang memiliki banyak fitur. Konektor ini biasanya dipakai komputer desktop yang memiliki banyak fitur. Konektor ini biasanya dipakai komputer desktop yang memiliki banyak jalur transfer yang disebut dengan LAN. Semakin banyak LAN yang terdapat pada SSD, semakin tinggi pula kecepatan transfernya. Sampai saat ini, PCIe mendukung 32 LAN. Kecepatan transfer setiap LAN bisa mencapai 985 MB
setiap detiknya pada PCIe versi 3.0. Yang ketiga itu Non-Volatile Memory Express atau NVMe. Konektor Non-Volatile Memory Express atau dikenal dengan NVMe tidak memiliki kecepatan transfer secepat PCIe karena hanya bisa mengandung 4 LAN. Keunggulan NVMe dibandingkan PCIe dilihat dari mudahnya pemasangan, pengupgradean, dan tersedianya dalam bentuk yang lebih kecil sehingga dapat digunakan pada laptop. Jadi kita masuk ke jenis memori solid state drive atau SSD. Yang pertama itu ada single level cell atau SLC, yang kedua multi level cell atau MLC, yang ketiga triple level cell atau TLC, dan yang keempat quad level cell atau QLC. Yang pertama single level cell atau SLC. Setiap SSD mempunyai beberapa sel untuk menyimpan data. Untuk SSD berjenis memori single level cell, disingkat SLC, hanya mampu menampung 1 bit data antara 0 atau 1. SLC merupakan tipe memori tercepat yang bisa kita pilih. Hal tersebut karena ketika komputer atau laptop Anda membaca data di SSD berjenis memori SLC, satu selnya menyajikan 0 dan 1 saja. Selain itu, jenis ini juga menggunakan daya yang paling rendah sehingga masa pakai cenderung lebih lama. SLC bukan berarti unggul dalam setiap hal. Jenis ini memiliki harga yang cenderung mahal dan memiliki kapasitas yang tidak besar. Kekurangannya juga terlihat dari daya tampung sel yang hanya 1 bit data, sehingga terdapat keterbatasan dalam penyimpanan data. Yang kedua, multi-level cell atau MLC. Multi-level cell atau MLC memiliki daya tampung 2 bit data 2x2, yaitu 00, 01, 10, dan 11, sehingga terdapat 4 kemungkinan data disimpan dalam satu sel. Hal ini membuat MLC memiliki kapasitas tampung data lebih banyak dibandingkan dengan SLC. Performa dari MLC masih kalah dibandingkan SLC, karena lebih banyak menggunakan waktu dalam membaca di setiap selnya. Yang ketiga, triple level cell atau TLC. Triple level cell atau dikenal TLC memiliki kapasitas tampung data sebanyak 3 bit 2x2x2. Oleh karena hal tersebut, performa dari jenis memori ini akan lebih buruk dibanding SLC dan MLC karena membutuhkan banyak waktu dalam membaca dan menulis data di setiap selnya. Konsumsi dari jenis memori ini pun cukup besar karena memerlukan lebih banyak tenaga dalam membaca data dari setiap selnya. Hal ini menyebabkan TLC memiliki masa pakai yang rendah. Yang keempat, quad level cell atau QLC. Terakhirnya TLC memicu selera pasar global menginginkan media penyimpanan dengan performa kecepatan data yang tinggi dengan harga yang terjangkau dan memiliki kapasitas yang tidak terpaut jauh dengan HDD atau hard disk. Jawaban dari tersebut adalah terciptanya QLC yang memiliki daya tampung 4 bit data 2x2x2x2. QLC dirilis pada tahun 2018 lalu dan merupakan jawaban bagi konsumen yang membutuhkan perangkat penyimpanan data yang cepat namun dengan harga yang terjangkau. Micron merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan SSD bertipe QLC saat ini. Dari segi performa, memang QLC tak secepat TLC, apalagi SLC. Namun yang bisa digarisbawahi, meskipun performanya buruk dibandingkan tipe lainnya, QLC tetap lebih baik dibandingkan HDD atau hard disk yang mahal sekalipun dari segi performa. Cara uniknya. Selama ini, cara uniknya HDD yang Anda gunakan memanfaatkan perpaduan antara sistem mekanik dan elektrik sebagai penunjang performa. Hal tersebut berbeda dengan SSD yang lebih mengarah pada sistem full elektrik tanpa adanya komponen atau bagian yang bergerak ketika pembacaan atau penulisan data. Cara kerja SSD ini sama dengan proses data yang dilakukan oleh USB flash disk, RAM, dan micro SD. Ukuran dan bentuk. Ukuran HDD memiliki dimensi lebih besar dibandingkan dengan SSD. Hal tersebut
menjadikan keunggulan tersendiri bagi SSD untuk pengguna yang menginginkan media penyimpanan yang ringkas dan performa yang lebih tinggi. HDD memiliki motor penggerak serta piringan RAM yang berputar di dalamnya ketika digunakan. Sedangkan SSD hanya terdiri dari microchip integrated circuit atau IC serta sejumlah komponen elektronik lainnya. Fragmentasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu ruang kosong di dalam penyimpanan yang diakibatkan oleh adanya perubahan atau penghapusan data. Awalnya, proses penyusunan file pada HDD akan tersusun rapi dan berurutan secara otomatis. Namun, lama-kelamaan ketika proses berjalan, susunan pun akan berantakan ketika adanya perubahan. Jika kondisi tersebut tetap berlanjut, maka kinerja dari HDD sendiri akan menurun. Terlepas dari fragmentasi pada HDD, hal tersebut mustahil terjadi pada SSD karena seluruh data tersimpan di dalam chip flash. Efek yang timbul. Kedua perangkat penyimpanan memiliki efek eksternal yang berbeda. Para pengguna laptop ataupun PC dengan perangkat HDD tentu tidak asing lagi dengan suara HDD yang berisik yang ditimbulkan dari komponen mekanik di dalamnya, sehingga laptop atau PC cepat panas. Berbeda dengan HDD, laptop yang sudah dilengkapi SSD jauh memiliki suara yang lebih pelan dan tidak cepat panas. Kelebihan solid state drive atau biasa disebut SSD. 1. SSD lebih cepat dalam hal kecepatan read and write. Misalnya saat membuka program berat, saat transfer file, maupun pencarian file flash memory based. 2. Lebih hemat daya listrik. 3. Lebih tahan terhadap guncangan. 4. Saat digunakan SSD tidak mengeluarkan suara, karena materi komponennya hanya terdiri dari sekumpulan memori. Kekurangan solid state drive atau biasa disebut SSD. 1. Harganya jauh lebih mahal. 2. Umur pakai SSD jauh lebih pendek karena siklus read and write SSD lebih pendek. 3. Kapasitas SSD yang relatif kecil. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bermanfaat buat kalian. Oh iya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sekian, bye.